Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, mohon maaf ya terlambat. Kita mulai untuk pembelajarannya 9.45 ya. Kita tunggu teman-temannya yang belum masuk. Ya.
Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Pak. Semoga dalam selalu keadaan sehat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini juga harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Meskipun pembelajarannya kita juga jarak jauh. Tidak bisa langsung bertatap muka. Dan juga mohon maaf ini sedikit terlambat karena tadi di kelas sebelumnya untuk tutorialnya juga Oke, untuk ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ya. Lalu untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membuat untuk potongan fondasi batu kali. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat kop gambarnya. Jadi dalam gambar kerja itu gambar tidak sah bila tidak ada kop gambarnya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar membuat kop gambar dan juga akan kita sajikan untuk gambar fondasi yang kemarin akan kita sajikan ke kop gambar kita yang akan kita buat hari ini. Jadi sebelumnya saya tampilkan dulu untuk PDF-nya untuk contoh kop gambarnya. Nih, apakah sudah muncul untuk kop gambarnya? Sudah ya. Nah, jadi ini sebuah kop gambar yang sudah menyesuaikan formatnya dengan SMK Negeri 7 Semarang. Nah, di mana dalam kop gambar ini merupakan kop gambar A4 potret. Nah, saya jelaskan untuk garis paling luar ini merupakan kertas A4-nya. Jadi untuk kertas A4 itu ukuran 210 mm untuk lebarnya dan untuk panjangnya 297 mm. Nah, itu untuk kertas A4-nya, garis yang paling luar ini. Lalu di dalamnya ini namanya etiket kop gambar A4. Nah, ini untuk garis tepinya ini kenapa berbeda? Jadi untuk yang atas, sisi atas, kanan, lalu bawah ini, itu garis tepinya dengan jarak 10 mm. Dan juga yang sebelah kiri ini 20 mm. Kenapa seperti itu? Karena dalam persyaratan itu ada jika kertas A0 dan A1 itu minimal garis tepi dari kertas itu minimal 20 mm. Nah, sedangkan untuk kertas A2, A3, A4 itu minimal 10 mm.
Nah, kenapa yang kiri ini berbeda? Kemungkinan nantinya jika kalian menggambar itu akan banyak tagihan gambar atau banyak judul gambar. Jadi jika nantinya dijilid itu staples atau lem itu tidak merusak dari kop gambar ini. Jadi masih ada space untuk melakukan penjilidan di bagian kiri ini. Nah, di dalam kop gambar ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini ada nama sekolah kalian dan juga program studi kalian, yaitu ada teknik konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Lalu SMK Negeri 7 Semarang. Lalu ada judul gambar, skala, dan digambar. Nah, ini nanti yang bawah ini untuk judul gambar yang bawah, skala yang bawah, nama, kelas, danis, ini dapat dirubah sesuai keinginan kalian, jadi sesuai gambar kalian. Nah, untuk kop gambar yang saya ajarkan ini nantinya akan memudahkan kalian karena jika nanti kalian menggambar dan kopnya itu A4 semua, tidak perlu membuat berbagai macam kop gambar. Jadi tidak perlu membuat berkali-kali. Jadi nantinya ini untuk judul gambar, skala, kelas, NIM ini bisa diganti sesuai dengan gambar yang akan kita sajikan. Jadi langsung saja ini untuk ukuran-ukurannya ya, ada 80 mm untuk yang ini, lalu 50 mm untuk judul gambar, untuk skalanya itu 20 mm dan di gambarnya 30 mm. Nah, untuk ketinggiannya itu ada di gambarnya itu 8 mm, lalu untuk tabel yang ini 22 mm. Nah, silakan sekarang membuka AutoCAD kalian masing-masing. Apakah sudah membuka semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jika sudah, kita akan mulai menggambar. Jadi langkah yang pertama seperti biasa, kita samakan dulu untuk satuan dari ukuran. Kita bisa ketikkan perintah unit, UN, enter. Nah, di sini seperti kemarin yang sudah saya ajarkan, dia akan muncul toolbar drawing unit. Nah, di sini ada length, angle, lalu ada intersection scale. Nah, ini bisa diperhatikan dan diikuti ya. Nanti pada sesi akhir akan saya lihat untuk progres pembuatan kop gambar kalian di pembelajaran ini. Nah, untuk length-nya kita pilih tipenya desimal, lalu untuk precision-nya kita pilih 0 saja. Lalu untuk angle-nya kita pilih decimal degrees, dan precision-nya kita pilih 0 juga. Dan yang terpenting yang di sini, unit to scale insert content-nya kita pilih yang milimeter. Jika kalian masih sentimeter atau meter, silakan bisa diganti ke milimeter. Lalu kita oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita membuat layer. Seperti kemarin kita ketikkan perintah layer, lalu kita enter. Nah, di sini masih terdapat satu layer saja, yaitu layer defaultnya dari AutoCAD. Bisa kita tambahkan dengan new layer di sini, di sebelah sini. New layer, kita klik. Nah, kita akan disuruh memasukkan nama, lalu saya masukkan kop gambar. Ini untuk nama terserah kalian yang mudah diingat ya. Lalu untuk colornya bisa kita ganti. Saya pilih warna merah saja. Lalu kita oke. Lalu untuk line type dan line width-nya kita biarkan default saja. Dan untuk line type-nya continuous. Lalu kita buat layer baru lagi dengan nama text. Nah, di sini untuk warnanya bisa kita ganti agar tidak sama atau mirip dengan kop gambar. Lalu kita pilih biru, lalu kita oke. Kita buat satu lagi karena saya membutuhkan 3 layer, yaitu layer atribut.
Nah, di layer atribut ini kita ganti juga warnanya hijau. Oke. Lalu kita close. Sampai sini sudah sudah semua? Belum. Oke, Belum, saya Pak. tunggu. Cepet ya. Iya, Sudah, Pak. ya, nunggu dulu yang belum ya. Itu apa aja, Pak? Ini yang pertama ada crop gambar, lalu teks, ada atribut. Ada 3 layar. Untuk warnanya bebas, bisa terserah kalian, yang penting tidak mirip. Cara nambahinnya gimana, Pak? Ini ada di kiri atas ini ada icon new layer. Oh, yang pertama apa, Pak? Bebas sih, mau crop gambar, teks atau atribut itu bebas. Yang terpenting itu warnanya dibedakan. Untuk warna bebas, tapi dibedakan. Bentar, Pak. Bentar. Oke. Terus teks. Apa yang kulakukan pada pasukan berperang? Pergilah saudara. Dan nanti ketika kembali, kita akan bicara. Aku perintahkan padamu, ikutilah dia. Lalu cepat bawa dia supaya berlutut bawah kaki. Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah kita close saja. Lalu setelah itu kita ganti layarnya. Jadi di sini kan masih default ya untuk layarnya ya. Kita pilih yang crop gambar. Nah, setelah sudah, karena kertas gambar itu merupakan persegi panjang ya bentuknya, kita buat menggunakan perintah rectangle atau REC. Kita enter. Nah, kita klik di mana saja, lalu kita masukkan ukurannya. Nah, untuk ukuran dari kertas A4 tadi 210 dikali atau kita koma, kalau di sini 297 mm. Oh maaf, ini belum saya setting untuk stylenya. Sebelum kita buat rectangle, kita buat untuk teksturnya. RCT apa ya? Kita pakai ST dulu ya, style. Nah, di sini akan muncul text style-nya. Untuk default dari AutoCAD itu merupakan ada anotatif dan juga standar. Nah, kita buat new dulu. Kita kasih nama bebas apa saja. Kasih nama teks. Untuk fontnya silakan mau kalian ganti apa saja boleh. Saya menggunakan Arial. Kalau untuk font style-nya pilih yang reguler. Nah, untuk ketiganya kita pilih 2,5 cm saja. Karena ini dalam mili, maka kita pilih 25. Lalu kita apply, kita set current. Nah, sampai sini sudah semua untuk pensettingan teksnya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita buat untuk persegi panjangnya menggunakan perintah REC atau rectangle. REC, enter, kita klikkan di mana saja, lalu kita masukkan ukurannya 210,297, lalu kita enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan baru untuk kertas A4-nya. Nah, sedangkan di dalamnya itu ada crop yang jarak garis tepinya itu atas bawah kanan 10 mm,
dan yang kiri 20 mm. Kita gunakan perintah line. Bisa kita klikkan saja endpoint-nya. Kita ikuti persegi panjang ini dengan perintah line. Oke, sudah kita close. Nah, setelah itu kita offset per sudut sisinya. Yang sebelah kiri kita gunakan perintah offset, offset, kita enter. Lalu kita masukkan untuk jaraknya. Untuk sebelah kiri tadi 20 mm. Kita masukkan 20, enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tarik saja ke dalam. Lalu jika masih terdapat icon seperti ini, tinggal kita klik saja yang sisi lainnya. Kita klik, tapi ini untuk ukurannya masih 20 mm. Kita ganti ke 10 mm. Kita enter. Nah, sama untuk sisi yang lainnya. Kita masukkan ukuran, kita enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kan masih ada garis yang bertumbukan atau menabrak ya garisnya. Untuk menghapus seperti ini, ada yang masih ingat kemarin memakai perintah apa? Trim. Trim. Oke, benar. Nah, kita gunakan TR. TR, enter 2 kali. Lalu kita pilih objek yang ingin dihapus. Oke, sudah jadi seperti ini semua. Ya, Pak. Ulangi, Pak. Ulangi dari yang mana? Pak. Ukurannya tadi lupa, Pak. Apa aja, Pak? Ukurannya. Oke. Saya ulangi ya, untuk mulai dari rectangle. Enter. Kita masukkan ukuran, yaitu 210 mm, 297 mm. Lalu kita enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita buat line yang mengitari persegi ini. Jadi tinggal mengikuti saja garisnya pada endpoint-endpointnya. Enter. Nah, setelah itu kita klik salah satu sisi, kita offset. Offset, kita enter, lalu kita masukkan ukuran. Untuk sebelah kiri ini, untuk jarak garis tepinya 20 mm. Kita tarik ke dalam. Nah, untuk yang atas, kanan, dan bawah, itu untuk jarak garis tepinya 10 mm. Tinggal kita klik saja, lalu kita masukkan ukuran. Karena tadi masih 20, kita masukkan ukuran 10 mm. Kita enter, sama yang kanan juga, kita ganti 10. Dan bawah kita juga ganti 10. Oke, itu tinggal kita trim saja yang garis tidak dibutuhkan. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Ulangi ukurannya, Pak. Ukuran yang mana? Yang kotak luar. Kotak luar ini Yang offside, Pak. Ya, saya ulangi lagi ya. Untuk kotak yang luar, kita memakai rectangle. Kita klik di mana saja. Ini kotak yang luar. Ukurannya 210,297. Lalu kita enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu untuk offsetnya kita buat dengan line.
di sini untuk garis tepinya tadi kan dalam persyaratan yang kiri itu 20 mm, atas, kanan, dan bawah itu 10 mm. Kita klik saja di sini, lalu kita offset. Di sini kita masukkan ukuran 20 mm. 20 kita tarik ke dalam, yang atas kita klik, kita masukkan ukuran 10, kita tarik ke dalam, kanan juga masukkan 10 mm, dan yang bawah 10 mm. Nah, sudah jadi seperti ini. Ada yang ditanyakan lagi? Ini nanti garis yang tidak diperlukan tinggal dihapus memakai trim. Sudah ya, jika sudah saya lanjutkan. Nah, kita akan membuat kolom-kolom yang ada di bawah sini. Tadi kan di bawah sini ada kolom nama sekolah dan jurusan, lalu ada kolom judul gambar, ada kolom skala, lalu ada kolom di sini tadi nama. Nah, kita buat line lagi. Kita urutkan saja yang di sini di garis tepi yang bawah. Lalu kita klik garisnya, kita move menggunakan perintah M, kita move, kita klik di salah satu sisinya, kita klik, kita pindahkan sejauh 30 mm. Nah, seperti ini. Ini masih untuk kolom yang besar. Lalu kita membuat kolom-kolom yang kecil. Kita gunakan perintah line lagi. Kita garis di pojok kiri ini dari yang atas ke bawah. Lalu kita klik garisnya lagi, kita move. Karena di sini tadi untuk nama sekolah dan program studinya itu kolom jaraknya 80 mm atau ukurannya 80 mm. Ya akan sampai seperti sini. Lalu garis ini kita copy saja untuk garis-garis yang lainnya. Kita klik CO, dengan perintah CO, kita klik di sini. Lalu di sini judul gambar kita masukkan ukuran 50 karena tadi 50 ya, 50 untuk ukurannya. Kita enter. Nah, ini bisa langsung sekalian saja karena titik awalnya di sini dan di sini sudah ada ukuran 50. Lalu untuk ukuran skala tadi kan 20. Jadi kita tambahkan saja 20 tambah 50 itu 70 mm. Nah, dia akan jadi seperti ini. Setelah itu kita close saja. Sudah mulai terbentuk ya untuk kolomnya. Tinggal satu garis lagi, kita buat line lagi dari titik yang sini, kita tarik sampai ke pojok. Oke, setelah itu kita gunakan perintah move lagi, M enter. Kita pilih salah satu sisi saja, kita masukkan ukuran 8 mm. Sudah jadi seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tunggu. Bentar, Pak. Iya. Ukurannya. Iya. Boleh diulang, Pak, yang ukuran kopnya. Yang bawah ini ya, yang kolom-kolom ini ya. Iya. Oke, saya ulangi di sini ya. Nah, di sini kita buat line dulu. Kita ikuti saja ukuran yang bawah ini. Garis tepinya kita ikuti saja. Lalu kita move garis yang sudah kita gambar tadi sejauh 30 mm.
Enter. Dia akan jadi seperti ini. Setelah itu kita buat line lagi di sini yang sudah kita move tadi sampai ke bawah. Kita move lagi untuk garis yang ini. Nah, yang ini ukurannya 80 mm. Nah, dalam contoh tadi ukuran 80 mm untuk nama sekolah dan jurusan. Lalu setelah itu garis yang sudah kita move, kita copy menggunakan perintah CU. Kita copy. Ini untuk judul gambar tadi ukurannya 50 mm, kita masukkan ukuran 50 mm. Sini. Nah, karena ini sekalian saja, ini titik awalnya di sini dan ini sudah ada 50 mm, sedangkan untuk skala itu 20 mm, jadi kita tambahkan saja 20 mm untuk skala dan 50 mm untuk judul gambar. Jadi kita masukkan 70. Enter. Nah, jika sudah kita close akan jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal buat satu garis lagi. Kita line. Kita klik di atas ini. Lalu di sini. Enter. Kita move lagi. Pilih salah satu sisi. Kita tarik ke bawah sejauh 8 mm. Kita masukkan ukuran 8 mm. Kita enter. Nah, sudah jadi seperti ini. Pak, ulangi buat ukuran-ukurannya, Pak. Ukurannya ya. Ini saya kasih saja untuk dimensionnya. Nah, ini untuk ukurannya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah semuanya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Bentar. Oke, kita tunggu yang belum ya. Sudah. Kita tunggu yang belum dulu sebentar.
Oke, sudah ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini sudah terbentuk untuk kop gambarnya. Selanjutnya kita ubah layarnya dulu menjadi layar teks. Nah, kenapa saya membuat layar teks dan atribut? Ini sebenarnya sama, ini untuk membuat teks, hanya bedanya untuk layar teks ini nanti untuk kalimat yang tidak bisa diubah. Misalkan untuk nama sekolah di sini, lalu judul gambar yang di atas yang menjadi title-nya, lalu skala yang di atas, dan digambar. Nah, sedangkan untuk atribut, ini nanti untuk yang di kolom sebelah sini. Jadi untuk judul gambar yang dapat diubah, lalu untuk skala, contohnya 1:25, dan ini untuk nama kalian. Nah, jadi kita pilih teks dulu. Setelah itu kita stay. Jika belum teksturnya, silakan bisa disamakan dulu untuk tingginya, lalu fontnya, dan lain-lainnya. Menggunakan perintah st ya. Oke, jika sudah kita set current, lalu kita close. Bentar, Pak. Aduh. Oh, siap. Ada yang belum ya? Perintah st, enter, lalu ini kita samakan saja. Iki anu tulisannya tag. Oh, ini teks ini kita bisa tambahkan dengan new. New sini, nah kita masukkan nama yang lain. Misal kalau saya tadi teks, ini dim, ini. Nah, dia akan muncul di sini. Setelah itu tinggal kalian klik saja. Nah, kalian bisa edit di dalamnya. Nah, jika sudah kita close. Nah, lalu di sini untuk membuat teks itu sebetulnya ada beberapa varian, yaitu memakai MT atau multi text, lalu ada DT itu teks, dan juga T itu sendiri teks. Nah, di sini saya sarankan kalian untuk menggunakan perintah DT agar mudah dipindahkan. Nah, ini untuk teks berlayar biru itu untuk teks yang tidak dapat dirubah. Jadi kita ketikkan saja perintah DT, lalu kita klik di mana saja, kita tarik saja, klik di mana saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan untuk nama jurusan kalian, teknik, konstruksi, gedung. Nah, karena ini sudah terlalu panjang, kita klikkan di mana saja untuk membuat kalimat baru. Konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Lalu kita klik lagi saja di bawah untuk membuat yang lainnya, yaitu SMK Negeri Semarang. Oh, karena ini terlalu besar, kita setting dulu ke ST-nya lagi. Kita ubah height-nya menjadi 2,5. Mungkin ini satuannya masih sentimeter. 2,5 ya untuk height-nya ya. Lalu kita apply. Ini dia akan 3, tidak masalah untuk minimalnya 3.
Kita close. Ini kita hapus, kita ulangi dari awal. Hit enter, klik di mana saja. Nah, kita masukkan buat baru lagi sanitasi dan perawatan. SMK Negeri 7 Semarang. Kalau ada judul gambar, dan digambar. Oke, sudah, kita close saja. Nah, di sini kita pindahkan dari ini yang di luar COP, kita pindahkan ke dalam COP menggunakan perintah move seperti biasa. Enter. Nah, di sini jika kalian memindahkan hanya bisa di secara tegak lurus, bisa kalian klik di keyboard kalian F8. Atau jika versi laptop yang berbeda atau yang lainnya itu bisa menggunakan Fn dan F8. Nah, dia akan bisa dipindahkan secara 360 derajat. Kalau tadi kan jika kita ortonya kita aktifkan atau F8 itu, dia akan hanya bisa 90 derajat atau 180 derajat. Untuk memudahkan, bisa kita matikan ortonya dengan Fn F8 atau hanya klik F8 di keyboard kalian. Kita pindahkan, kalau bisa dipaskan di tengah ya. Di sini. Lalu untuk yang lainnya sama, kita move. Kita move semua. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ukuran teksnya berapa, Pak? Ukuran teksnya tadi kita masuk ke ST. Itu 3. Ukuran teksnya. Atau bisa disesuaikan sehingga dapat proporsional di COP gambar kalian, sehingga tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Bisa kalian sesuaikan saja. Jika ukuran 3 itu terlalu besar, maka bisa dikecilkan. Jika masih kurang besar, bisa dibesarkan untuk angkanya. Jangan lupa di set current dan juga di close. Ada pertanyaan lain? Pak, punya Bapak jangan di Zoom. Oh ya. Seperti ini atau seperti ini aja ya. Karena kita masih pada bagian yang ini. Pak. Ya, AutoCAD-ku nggak bisa dibuka, Pak. Sama, Pak. kok bisa? Kan ini pakai AutoCAD biasa tuh, pakai new folder. New file.
Pak. Atau minta install. file AutoCAD-nya, Pak. Laptopku kena virus. Oh, instalannya ya. Iya, Pak. Oke, Boleh nggak, Pak? boleh nanti ya, tapi setelah pembelajaran ya. Soalnya kan perlu ngirim file juga. Sekarang bisa diperhatikan dulu aja, biar nanti kalau mencoba lagi bisa. Oke, Pak. Dari tadi perhatiin terus, Pak. Oh ya, siap. Bagus. Nah, untuk yang lainnya sudah sampai sini. Belum, Pak. Mbak. Pak, kok tiap Pak enter Mau tanya. size-nya jadi gitu ya, Pak. Tegak Gimana? lurus. Ya Pak, sama Pak. Jadi tegak lurus Pak. Apanya? Apanya yang jadi tegak lurus? Teksnya. Teksnya. Teksnya jadi Dirotasi aja. Dirotasi aja. Teksnya jadi berdiri Pak. Nggak jadi landscape. berdiri. Ya. Oh, Ya, bisa Pak. dirotasi Pak. aja. Jadi misal DT. Aduh. Bisa gunakan perintah RO. RO enter. Nah, kita masukkan 90. Dia akan berubah. Nah, di sini. Masukkan 90 lagi. Saya tarik kemana saja. Dia akan berubah. Atau tidak, tadi waktu kalian DT-nya ini, bisa kalian klik satu kali di mana saja, lalu tarik ke kanan kiri, jangan ke atas bawah. Kalau ke atas bawah nanti dia jadinya tegak lurus. Jadi ke kanan kiri saja. DT, enter, klik di mana saja, tarik ke kanan atau ke kiri. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ada yang lainnya yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, Iya. tulisan teknik konstruksi gedung sanitasi perawatan yang memanjang waktu di enter kok nggak mau ke bawah, kenapa Pak? Itu waktu di move. Nggak di Oh, move. nggak bisa. Waktu di Kalau mau ke bawah. memakai DT itu tidak bisa. Jadi harus satu garis berurutan. Jadi membuat baru lagi. Jadi misal ini yang atas teknik konstruksi gedung, kita buat teknik konstruksi gedung saja. Oh, oke Pak, makasih. Ya. Lalu setelah itu kita klik di mana saja lagi untuk membuat tulisan yang di bawahnya. Karena untuk perintah DT ini tidak bisa untuk enter. Bisa untuk enter tapi tidak bisa di middle di tengah. Pak, sebelumnya salah namanya apa? Gimana? Di gambar. Udah, Pak. Oke. Nah, ini tadi untuk kalimat yang tidak bisa diubah. Selanjutnya kita ubah layernya. Kita ubah menjadi yang atribut. Nah, di atribut ini nanti berupa kata atau kalimat yang dapat dirubah. Misal judul gambar di bawah sini yang sebagai contoh teknik fondasi. Nanti untuk gambar-gambar yang lainnya kalian tidak perlu membuat kop baru lagi, kalian tinggal insertkan saja, nanti tinggal mengedit di nama yang atribut ini. Nanti ada di judul gambar, ada di skala, dan juga ada di gambar. Itu nanti untuk penyajiannya. Nah, setelah kita gunakan atribut, kita menggunakan perintah ATT.
kita gunakan kita ketikkan ATT, yaitu attribute definition. Lalu kita enter. Nah, di sini ada beberapa title, yaitu ada mode, ada atribut, ada insertion point, ada text setting, ada text style, dan text height. Nah, untuk mode dan insertion point, kita biarkan saja sesuai default dari AutoCAD-nya. Nah, saya selanjutnya ke atribut. Untuk tag ini harus menggunakan huruf besar atau kita bisa pakai caps lock. Nah, dan juga dalam tag ini tidak boleh menggunakan special karakter seperti titik, koma, titik 2, petik, dan lain-lain. Itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh menggunakan spasi. Jika nanti menggunakan, itu tidak dapat digunakan nantinya. Jadi saya kasih contoh di sini judul gambar, tidak menggunakan spasi ya. Lalu untuk from ini nanti yang akan muncul di bawah sini. Nah, untuk from ini kita bisa isi dengan spesial karakter dan lain-lain, bisa memakai spasi juga. Saya kasih contoh judul gambar juga, namanya kita samakan saja. Lalu untuk justification-nya, karena di sini masih live, kita cari yang middle center agar nantinya tulisan berada di tengah. Nah, di sini middle center. Untuk text style-nya kita pilih yang telah kalian buat tadi, samakan dengan yang di luar, memakai teks. Lalu rotation-nya kita nolkan saja, lalu kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klikkan dulu di sembarang karena dia akan menetapnya itu tidak beraturan. Jadi dia sembarang, lalu kita move. Kita taruh di tengah. Nah, di sini. Lalu untuk skala dan ini nama Danis itu juga sama. Kita menggunakan ATT, enter. Nah, untuk tag-nya kita buat skala, from-nya sama. Nah, untuk justification-nya kita pilih yang middle center. Setelah itu kita oke. Klik di mana saja dulu, lalu kita move. Nah, karena untuk di gambar ini di dalamnya terdapat nama kelas Danis, jadi kita buat dua atribut. Jadi untuk nama sendiri dan juga untuk kelas dan NIS sendiri. Untuk caranya masih tetap sama. Kita gunakan perintah ATT. Tag-nya kita kasih nama, from-nya kita kasih nama. Lalu untuk justification-nya middle center. Setelah itu kita oke. Kita klikkan kemana saja, kita move. Kita taruh agak ke atas agar di bawahnya nanti bisa untuk tempat kelas Danis. Nah, ini untuk nama sendiri, lalu untuk kelas sendiri. Seperti ini ya, tidak boleh menggunakan spesial karakter. Ini boleh menggunakan spesial karakter. Lalu kita oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak. Ya. Itu kalau data kan nggak boleh spesial karakter. Kalau angka boleh. Boleh. Kalau angka di sini. Ya udah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu tulisan kelas apa, Pak? Kelas dan NIS. Nomor induk siswa. Pak, mau tanya. Ya, gimana? Yang bagian atribut itu kalau misalkan namanya itu panjang gitu, ukurannya kan menyesuaikan sendiri atau kita harus mengatur ukurannya ya, Pak?
namanya bisa disingkat saja. Misal saya Muhammad Fajar Fitrianto, jadi menjadi M titik Fajar F titik gitu aja. Jadi jangan terlalu panjang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalaupun masih terlalu panjang, nanti untuk teksnya bisa dikecilkan lagi untuk di stylenya tadi, style teks. Satu lagi, Pak. Ya, gimana? Kelas sama NIS-nya itu harus bersebelahan atau boleh atas bawah? Boleh atas bawah, tapi jika atas bawah nanti harus beda atribut ya. Oh iya. Ini kan nama atribut sendiri, kelas NIS atribut sendiri. Kalau mau kelas lalu NIS di bawah itu boleh, tapi memakai atribut sendiri. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi mau ditanyakan? Udah semuanya? Enggak, Mbak. Baik. Ya, tunggu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh silahkan bertanya. Oke, sudah ya. Nah, jika sudah, bisa kita save, tapi tidak menggunakan save atau save as yang ada di atas ini. Kita menggunakan perintah W. Jadi kita ketikkan perintah W, sini muncul W block. Nah, kita klik saja atau kita enter. Nah, dia akan muncul toolbar seperti ini. Toolbar break block. Nah, di sini ada beberapa title, ada base point, ada objek. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, karena di sini agak rumit. Yang pertama, kita klik dulu untuk pick point-nya. Klik pick point. Lalu kita pilih kiri bawah di sudut yang kertas A4. Jadi untuk garis terluar kita pilih yang endpoint-nya di bawah sini. Jika dia sudah memunculkan ikon kotak, berarti dia sudah pada endpoint-nya. Nah, kita klik di sini, dia akan muncul koordinat seperti ini. Nah, setelah sudah muncul koordinat, lalu kita pilih yang select object. Nah, untuk select object ini sendiri, kita dahulukan yang memakai atribut. Jadi kan tadi ada judul gambar di sini, skala, nama, dan kelas NIS. Nah, kita klik bisa berurutan. Jadi judul gambar, skala, nama, dan kelas NIS. Karena ini tadi dua atribut, jadi kita klik keduanya. Nah, dia akan berubah warna menjadi agak kekaburan seperti ini.
Jika dalam versi yang berbeda, dia akan menjadi garis putus-putus. Nah, setelah kita select objek, jangan kita enter dulu. Lalu kita select semuanya, kita blok semuanya. Seperti ini. Nah, dia akan terblok semuanya. Dia akan berubah warna atau menjadi garis putus-putus. Setelah itu, kita enter. Nah, dia akan memberikan informasi bahwa di sini ada 24 terselect atau 24 objek selected. Ini bisa berbeda untuk tiap orangnya, tergantung ada berapa garis yang dia buat tadi. Jadi tidak masalah jika ini lebih atau kurang, itu tidak masalah. Dan selanjutnya kita pilih file untuk menyimpan. Silakan bisa kalian pilih file mana saja yang ingin kalian jadikan tempat penyimpanan. Dan mudah dicari ya, karena di kelas sebelumnya tadi ada yang tidak ketemu ketika akan menyajikan kopnya. Nah, jika sudah, lalu insert unitnya kita ganti ke milimeter. Lalu kita oke. Dia akan menyimpan dengan sendirinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ulangi W-blocknya, Pak. Ulangi W-blocknya, oke. Jadi kita gunakan perintah W-block, enter. Lalu kita pilih pick point. Pick point, kita pilih bagian kiri bawah dari kertasnya. Jadi untuk garis terluarnya ya. Garis terluar, kita pilih yang kiri bawah. Kita klik saja. Nah, dia akan muncul koordinatnya. Selanjutnya setelah itu kita klik select object. Klik select object. Nah, untuk yang kita dahulukan itu yang menggunakan atribut. Jadi ada judul gambar ini, ada skala, ada nama, dan juga kelas NIS yang berwarna hijau layarnya. Atau kalian menggunakan warna apa, itu tergantung kalian. Nah, kalau bisa kita urutkan dari judul gambar, kita klik, lalu skala kita klik, nama kita klik, kelas kita klik. Nah, kenapa ini dua? Karena ini untuk nama dan kelasnya itu menggunakan atribut yang berbeda. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maaf, belum ya. Belum kita enter. Kita select dulu ulang. Nah, setelah ini 4 kita select, lalu kita blok semuanya. Nah, setelah terblok semua seperti ini, kita enter. Nah, dia akan menunjukkan 20 objek selected. Mungkin jika kalian berbeda itu tidak masalah, mau lebih atau kurang itu tidak masalah. Nah, kemudian ganti untuk tempat penyimpanan, terserah kalian mau disimpan di mana yang mudah dicari. Karena nanti akan digunakan kembali. Setelah itu ganti insert unitnya menjadi milimeter. Setelah itu kita oke. Sudah jadi. Ada pertanyaan lainnya? Sudah semuanya?
jika sudah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kan sudah jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke layout. Nah, di bagian bawah sini ada tulisan, ada model, ada layout 1, ada layout 2. Nah, kita masuk ke layout 1. Nah, di sini ada, bentar, saya hapus dulu aja. Ulangi, Pak. Yang mana? Masuk kemana? Ini di kiri bawah itu ada model, ada layout 1, ada layout 2. Kita masuk ke layout 1. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, Pak, mau tanya. Kalau di layout 1 nggak muncul gimana, Pak? nggak muncul modelnya. Coba di zoom out, zoom in. Kalau tidak layout 1, layout 2 itu bebas, sama saja sebetulnya. Harusnya sih muncul di sini. Karena apa saja yang digambar di model itu pasti akan muncul di layout. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah masuk ke layout sini, kita gunakan perintah pack setup. Kita ketikkan PAG, dia akan muncul pack setup. Lalu kita enter. Nah, di sini ada layout 1, ada layout 2. Pack setup. PAG. Nah, dia akan muncul pack setup. Kita enter. Nah, dia akan muncul pack setup manager. Di sini untuk defaultnya ada layout 1, layout 2. Kita bikin new saja. Dengan nama bebas terserah kalian. Saya cop 4. Lalu kita oke. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Di sini cukup rumit. Jadi kalau bisa diikuti. Nah, di sini ada beberapa title, ada printer, ada paper size, ada plot area, ada plot offset, plot scale, plot style table, plot option, dan drawing orientation. Nah, kita ganti dulu untuk printer atau plotternya menjadi DWG to PDF PC3. DWG to PDF.pc3. Kita klik. Nah, untuk paper size-nya kita ganti dengan ISO A4, yaitu dengan ukuran 210 x 297 mm. Mungkin di versi AutoCAD yang lain itu tulisannya hanya A4, itu tidak masalah, tetap sama nanti. Ini tinggal pemilihan saja ISO A4 210 x 297 mm. Dia harus sama ya. Tapi di beberapa versi silakan jika ada tulisan A4. Kita pilih. Lalu untuk plot areanya kita pilih layout. Untuk plot offsetnya kita biarkan saja default. Plot scale-nya 1:1. Lalu di sini untuk plot style table-nya kita ganti monokrom. Kenapa monokrom? Karena dalam gambar 2 dimensi itu baiknya jika gambar disajikan dalam warna hitam putih. Jadi dengan menggunakan monokrom ini warna akan terlihat lebih realistik, dan juga jika ada perbedaan ketebalan garis, misal tadi kita memakai default lalu 0,5, 0,7, itu akan mudah terlihat jika menggunakan monokrom. Lalu untuk kualitinya kita normal saja. Untuk plot optionnya silakan bisa disamakan yang dipilih ya. Plot object line weight, plot width, plot styles, lalu plot paper size last. Nah, di sini untuk drawing orientation-nya kita pakai yang portrait. Setelah itu kita oke. Ini disamakan terlebih dahulu. Oh, sebelum kita oke, kita properties dulu ya.
mohon maaf, kelupaan. Di sini di printer kita properties. Lalu kita masuk di modify standard paper size atau printable area. Nah, di sini kita cari di modify standard paper size, kita cari yang sama dengan yang di luar tadi, ISO A4 210 x 297 mm. Nah, di sini. Setelah itu kita modify. Nah, untuk customnya marginnya di sini bisa kalian ganti 0 saja jika yang belum 0. Ganti 0 semua. Setelah itu kita next. Di sini nanti sebetulnya ada file name-nya. Bisa kalian ganti untuk file name-nya. Lalu next, finish. Kita pilih lagi untuk ISO A4-nya. Yang sama seperti yang di luar. Kita klik, lalu kita OK. Nah, setelah sudah sama seperti ini semua, kita OK. Jangan lupa kita set current. Nah, di sini kan di luar sudah terlihat untuk tampilan layoutnya, dia berubah menjadi kertas A4. Lalu kita close. Nah, di sini masih ada untuk gambar yang dari model tadi. Nah, untuk gambar dari model ini tadi, ini sudah tidak kita perlu. Dari yang properties, Pak. Oh, properties, oke. Okay. Ini, Pak. Ya, propertiesnya. Kita pilih yang modify standard paper size. Printable area. Lalu kita pilih yang ISO A4 atau yang sama seperti di paper size di awal tadi. Harus sama. Nah, ini setelah itu kita modify. Nah, di sini untuk marginnya kita bikin 0 semua. Setelah itu kita next. Sebetulnya ini nanti ada memasukkan nama, silakan masukkan nama sesuai kalian. Lalu kita finish. Nah, setelah itu ini kan dia berubah lagi. Kita pilih lagi yang ISO A4. Di sini. Lalu kita OK. Nah, ini kita OK. Ya, cop A4-nya kita set current. Dia akan berubah tampilan seperti ini. Lalu kita close. Nah, karena untuk yang garis hijau dan cop ini sudah tidak terpakai, kita blok saja, lalu kita gunakan perintah E, erase kita hapus. Sudah jadi seperti ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita gunakan perintah insert untuk memunculkan cop gambar yang tadi. Jadi kita ketikkan I, insert, kita enter. Nah, di sini silakan kalian cari file yang telah kalian simpan tadi yang menggunakan perintah W. Bisa kalian cari. Lalu kita open. Di sini untuk scale dan rotationnya biarkan default saja. Kita OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita zoom in sampai terkecil atau terbesar.
sampai mentok ya. Ini arahkan kursor kalian ke pojok kiri paling pojok. Nah, gini, setelah kalian rasa itu paling pojok dan benar-benar pojok, kalian klikkan saja. Klik, dan dia akan muncul seperti ini. Jika tidak muncul seperti ini, mungkin dia akan muncul tulisan di bawah itu judul gambar, lalu kalian enter saja, enter terus, sampai nantinya jika muncul seperti ini, oke. Jika tidak muncul seperti ini, kalian enter saja. Nah, dia akan muncul seperti ini jadinya. Ini, kop gambar kalian akan terinput. Sudah jadi seperti ini semua. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, aku tuh ketinggalan jauh, He. Ya, kalau yang ketinggalan jauh, nanti bisa lihat video yang saya sharekan. Itu juga sama untuk pembuatan ini juga. Jadi untuk bisa diperhatikan untuk step-step berikutnya saja. Nanti jika ada pertanyaan, bisa kalian chat saja lewat dari Teams. Jika ada yang ada kendala, nanti akan saya bantu. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita save as. Nah, save as ini kita menggunakan yang di sini saja, save as. Nah, di sini untuk tipe filenya, ini kan masih DWG ya. Kita ganti ke DWT, AutoCAD Drawing Template. Setelah itu kita klik, kita pilih tempatnya yang mudah dicari. Lalu kita save. Nah, ini untuk template opsinya, biarkan saja, lalu kita oke. Kak Nadi, file tipenya yang Gimana? apa? Gimana? Pak, punya aku ada garis putus-putusnya itu kemana, Pak? Ada garis putihnya. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Itu Garis belum putus-putus sampai. yang di dalam itu, Pak, yang pertama. Oh ya, itu berarti tadi waktu di sini di apa namanya back setupnya. Coba untuk back setupnya kamu ulangi dari awal. Jadi kalian new saja. Dan untuk langkah-langkahnya tadi disamakan yang tadi. Dan juga jangan sampai nanti ketika menginsertkan itu ini tidak di pojok, benar-benar pojok ya. Itu nanti juga menjadi masalah jika tidak benar-benar di pojok. Nah, lalu untuk save as-nya itu, nah di sini kan, nah ini menggunakan AutoCAD Drawing Template atau DWT. Oh ya, sebelumnya ini KGSP 1 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak.
Nah, jika sudah seperti ini, sudah kalian save, kalian bisa buka gambar AutoCAD yang lainnya. Misalkan gambar fondasi ini sudah muncul ya, gambar fondasi saya. Nah, di sini kalian pilih layout 1 lagi. Kemudian di tulisan layout 1 ini kalian klik kanan. Lalu ada beberapa pilihan, ada from template dan lain-lain. Kita pilih from template ya. Lalu kalian cari file kalian. File kalian yang sudah kalian simpan tadi dengan format DWT. Nah, format DWT-nya tadi kalian open. Nah, di sini untuk layout name-nya biarkan dia default, langsung saja di OK. Nah, dia akan muncul layout baru. Nah, di sini muncul layout 5, layout 1. Nah, dia akan sudah terinsert seperti ini, langsung ke cop kalian. Nah, di sini masih belum muncul untuk judul gambar, skala, dan digambar. Dan juga untuk lembar kerjanya ini masih kosong. Sudah ada yang bisa sampai sini? Ketinggalan, Pak. Tadi masukinnya gimana? Oh, masukinnya ya. Nah, di sini Ulangi klik dari awal, Pak. nanti dulu kalau dari awal ya. Ini dari layout. Kita klik kanan. Klik kanan, lalu kita pilih from template. Pilih from template, lalu kita klik. Nah, kita cari file kita tadi. File kita yang kita simpan dalam format DWT. Nah, setelah itu kita pilih, lalu kita open. Dia akan muncul layout baru, yang itu biasanya namanya layout seterusnya, tapi strip layout 1. Dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu ini kan lembar kerjanya masih kosong, dan juga judul gambar, skala, di gambarnya juga masih kosong. Nah, untuk memunculkan gambar yang ada di model, kita bisa menggunakan perintah MV atau multiview. MV ini ya. Multiview, kita enter, lalu kita pilih kiri atas dari bagian kop gambarnya, bukan di kertas ya, tapi kop gambar bagian persegi panjang yang dalam. Kita klik di endpoint atas kiri, lalu kita klik juga di kanan bawah, tapi di atas ini, di atas judul-judul ini ya. Kita klikkan di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu jika ingin mengedit atau merapikan, bisa kalian klik 2 kali saja di lembar kerja, klik 2 kali, lalu bisa kalian atur. Bisa kalian besar kecilkan menggunakan scroll mouse itu. Atau jika ingin instan, itu ada tool di bawah sini yang namanya scale of the selected viewport. Nah, di sini bisa kalian klik, bisa kalian ganti skala semau kalian. Misal 1:25, 1:10, 1:8. Nah, jika untuk listnya belum ada di sini, bisa kalian custom sendiri. Dengan klik custom tadi, lalu kita add. Nah, untuk namanya itu bisa terserah kalian, misal 1:500.
Nah, di sini untuk paper unitnya tetap 1. Lalu untuk drawing unitnya kita ganti ukuran yang ingin kita minta. Jadi kalau contoh saya 500. Lalu kita oke. Nah, karena di sini saya menginginkan 1:25, jadi saya pilih yang 1:25. Lalu kita oke. Nah, dia akan otomatis membuat gambarnya itu berskala 1:25. Nah, seperti ini. Di sini akan ditunjukkan 1:25 dan di sini akan tinggal bisa kalian rapikan saja dengan cara scroll mouse-nya kalian tekan lalu kalian geser-geser. Nah, setelah sudah, biar ini menetap tidak bisa diubah-ubah, kita klik 2 kali di luar. Nah, dia akan bisa jadi seperti ini. Bagaimana, ada pertanyaan? Kok punya saya kopnya nggak bisa muncul, Pak? Tadi menyimpannya sudah format DWT? Sudah. Coba nanti untuk permasalahannya bisa di-chatkan ke saya ya, karena kan di sini saya tidak bisa melihat buat tampilan Anda. Pak, gambar saya tidak bisa keluar di layout, Pak. Yang di model? Iya, Pak. Sudah ketikkan MV, multiview. Diketikkan MV, multiview. Enter, kita pilih yang di sini, kiri atas, endpoint-nya. Kita tarik ke bawah sini. Lalu kita enter. Jika masih tidak bisa, itu mungkin di back setup yang di top-nya tadi. Yang di sini yang kita bikin template-nya itu untuk back setup-nya belum benar. Mungkin nanti perlu diperbaiki untuk back setup-nya. Nah, saya lanjutkan dulu untuk yang di sini. Nah, untuk mengisi judul gambar, skala, dan digambar, itu bisa menggunakan perintah ATE. ATE, lalu kita enter. Nah, kita klik judul gambarnya saja. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kalian isikan saja judul gambarnya. Satu kali, lalu skalanya 1:25. Namanya nama kalian. Kelasnya kelas kalian juga. Lalu kalian oke. Nah, ini jika seperti ini, berarti untuk teks di awal tadi perlu kalian kecilkan lagi di waktu pembuatan ini kopnya. Itu untuk teks stylenya bisa dikecilkan karena ini untuk 3 ini kelebihan ya. Atau kalau tidak, kalian bisa membuat atribut baru. Sini nama, lalu kelas, dan di bawahnya ada nomor induk siswa. Jadi dia ada 3 atribut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak Tadi ngatur apa? Tadi ngatur skalanya, Pak. Ngatur skala bisa ini di deretan model layout ini ada
kita klik 2 kali dulu ya di sininya, di lembar kerjanya. Di deretan model layout ini ada untuk skala. Ada kotaan itu yang keterangannya scale of the selected viewport. Nah, itu bisa kalian pilih. Ini ada beberapa list untuk skalanya, ada 1:25, 1:2, 1:4 dan sebagainya. Jika ukuran yang kalian inginkan tidak tersedia di sini, bisa kalian custom, lalu add, masukkan nama apa saja, misal 1:500. Nah, untuk paper unitnya itu kita tetap 1, dan drawing unitnya kita ganti yang kita inginkan. Misal tadi 500, maka kita masukkan 500. Lalu kita oke. Setelah itu kita pilih yang kita inginkan tadi. Kalau saya 1:25, saya oke. Nah, nanti dia akan merubah dengan sendirinya untuk skalanya. Jika sudah, klik 2 kali di luar untuk zoom out. Kayak gini, zoom in, zoom out ya. Setelah itu untuk mengedit ini, untuk memunculkan nama, menggunakan perintah ATE. Atribut edit, enter, kita klik di judul gambar. Nah, dia akan memunculkan seperti ini, tinggal kalian edit saja sesuai dengan judul gambar kalian, skala, nama, dan kelas. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu bisa kita simpan dalam file PDF jika ingin kita print. Nah, untuk menyimpan file PDF, kita menggunakan perintah plot. PLOT yang gambarnya di sini printer, tinggal kita klik saja. Nah, jika dia muncul seperti ini, batch plot, kita pilih yang continue to plot a single sheet saja. Nah, di sini untuk printernya DWG to PDF, di sini jangan lupa monochrome, sini portrait, dan sini layout. Lalu kita preview terlebih dahulu. Nah, dia akan muncul seperti ini jika monochrome. Gambar yang dihasilkan akan menjadi hitam putih. Setelah itu kita close. Jika dianggap sudah benar, lalu kita oke. Nah, silakan masukkan nama file terserah kalian. Kalau saya di sini latihan fondasi, layout 5, layout 1. Lalu kita save saja. Oke, sudah jadi. Ini untuk hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti jika ingin bertanya setelah pembelajaran, boleh silakan tinggal di private chatnya aja di Google Teams, itu kan ada kan? Tinggal chat di sana aja. Jika ada kendala, bisa kalian tanyakan. Bisa mungkin nanti saya jawab. Nah, jika hari ini sudah tidak ada pertanyaan, saya sudahkan dulu ya untuk share screen-nya untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan bisa dicoba untuk pembuatan dan penyajian kop gambar ini. Nantinya jika ada tugas bisa dengan mahir dan mudah untuk mengerjakannya. Tugasnya apa, Pak? Nanti tugasnya keluar ya nanti sore. Ditunggu saja. Ya, yang membuat kop ada videonya nggak, Pak? Ada, sudah saya sharekan berbarengan dengan yang kemarin.
Itu ada 2 link kok. Ada pembuatan fondasi sama ada pembuatan kopnya. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, iya juga saya mau mengingatkan bahwa besok hari Jumat ada post-test ya. Jangan lupa, silakan nanti dipelajari semua materi yang telah saya berikan waktu awal itu, hingga besok bisa mengerjakan post-testnya dengan baik. Nah, Berapa soal Pak post-testnya, Pak? sedikit kok, paling cuma 25 soal. Nah, oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, tetap semangat, tetap mencoba ya untuk AutoCAD biar kalian mahir menggunakan AutoCAD. Tetap jaga kesehatan juga. Silahkan Mas Adi Nugroho bisa memimpin berdoa sebelum saya akhiri. Oke, Pak. Oke, sebelum akhiri pelajaran pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Selamat siang. Sekian ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Woi.